Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang Seng melangkah maju dan kekuatan dahsyat mengalir keluar dari tubuhnya untuk melawan semua kekuatan penindas yang menyelimutinya. Walau dia menganggap Duan Tian musuh yang tangguh, itu hanya berarti dia sedikit waspada terhadapnya. Tetapi dia tidak takut sama sekali. Jadi, dia bertekad untuk mengambil 20 batu luar angkasa dewa itu. Tampaknya Anda sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Duan Tian tersenyum tipis, dan rambut hitamnya juga mengalami perubahan besar saat ini. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang menyala. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala menyapu, dan semua bau busuk di udara terbakar habis. Dan langit dalam radius 1000 kaki berubah menjadi warna merah menyala. Suhu udara meningkat dengan cepat, dan gelombang udara panas yang menyesakan menerjang, lalu menghantam langit dan bumi ke segala arah. Wajah Cukwang Seng tetap tenang. Dia mengepalkan kelima jarinya dengan lembut, dan saat auman naga terdengar, saat cahaya merah darah melesat keluar, lalu berubah menjadi perisai cahaya merah darah yang menyelimutinya untuk menghalangi semua hawa panas. Saat pikirannya bergerak, cahaya hitam itu memadat, lalu berubah menjadi batu nisan hitam. Begitu batu nisan hitam itu muncul, batu nisan itu membengkak saat tertiup angin, dan segera menjadi berukuran 1000 kaki, membentang sejauh mata memandang. Setelah hari ini, aku penasaran apakah kamu bisa menjaga kepercayaan dirimu. Duan Tian tersenyum tipis, dan seluruh tubuhnya perlahan naik ke langit. Gelombang cahaya menyala, langsung menyebar membakar ruang di sekitarnya. Roda awan api, dia mengepalkan kedua telapak tangannya, dan sebuah bayangan besar perlahan muncul di tengah cahaya merah yang menyala melonjak. Tidak lama kemudian, cahaya itu menghilang, dan lingkaran api besar muncul di pandangan semua orang. Pada roda api, bola api misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Dan cahaya merah yang pekat mengembun membentuk api cair yang mengalir pada roda api. Raut wajah Duan Qingyun langsung berubah. Ini adalah salah satu harta langka dari Pavilion Duan Tian mereka. Harta ini diberikan oleh Master Pavilion Duan Tian saat mereka memasuki tanah terlantar. Duan Tian mengulurkan tangan untuk menyentuh roda awan api, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Cukwang Seng sambil berkata, "Kamu adalah orang luar kedua yang telah melihat roda awan api sejak aku memasuki tanah terlantar. Sungguh suatu kehormatan. Bagaimana dengan yang pertama?" Cukwang Seng berdiri di atas batu nisan dan berkata dengan tenang, "Dia menjalani kehidupan yang baik, tapi aku yakin kamu tidak akan sama seperti dia." Duan Tian menjentikan jarinya dengan ringan, dan roda awan api perlahan berputar, dan aliran api yang membakar keluar darinya. Cukwang Seng tersenyum tipis, dan segel di tangannya langsung berubah. Cahaya di batu nisan menjadi lebih terang, dan digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, suara gesekan logam terdengar, dan rantai cahaya melesat keluar darinya langsung menuju roda awan api. Ada kilatan api di mata Duan Tian. Dia menepuk telapak tangannya ke roda awan api. Api yang berkobar menyembur keluar dari roda awan api, langsung menyelimuti rantai cahaya di seluruh langit. Api pun memantul,
dan suhu yang mengerikannya pun meledak. Rantai cahaya itu tidak dapat menahan suhu setinggi itu dan perlahan-lahan mencair. Hanya masalah sepele. Tunjukkan kepadaku kemampuanmu yang sebenarnya. Tuan Tian tersenyum, dan kobaran api pun membumbung keluar, menenggelamkan seluruh rantai cahaya. Dalam sekejap, api itu menghilang, dan rantai cahaya lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mata Chu Guangsheng menjadi lebih fokus. Kekuatan api yang dikendalikan Tuan Tian benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Seperti yang diharapkan, kamu adalah jenius nomor 1 di pavilion Tuan Tian. Dia tersenyum tipis, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan. Mata Tuan Tian berubah sepenuhnya menjadi warna api. Ia menggerakkan tubuhnya dan mendarat tepat di tengah roda awan api. Saat kakinya mendarat, seluruh roda awan api mulai berputar liar. Api yang membakar menyembur keluar dan ruang di sekitarnya terdistorasi oleh panas. Saat berikutnya, niat membunuh melintas di mata Tuan Tian. Dan roda awan api berubah menjadi aliran cahaya lalu melesat keluar. Roda awan api itu menyapu angkasa, meninggalkan garis merah menyala di belakangnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah angkasa sedang terpotong. Chu Guangsheng langsung menyingkirkan batu nisan di bawahnya. Ia menyatukan kedua tangannya dan berubah menjadi tanda-tanda misterius. Kekuatan yang melonjak itu meraung dan udara di sekitarnya mengeluarkan suara retakan. Bahkan tanah di bawahnya pun sedikit runtuh. 10 segel iblis surgawi. Segel di tangan Chu Guangsheng berubah. Saat dia berteriak, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak keluar. Dan segel emas yang cemerlang mengembun lalu melayang di depannya. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya lalu menekannya. Segel emas melesat keluar dan bertabrakan dengan roda awan api. Ketika keduanya bertabrakan, cahaya kemasan dan kobaran api meledak pada saat yang sama, saling bertabrakan dengan hebat. Dalam sekejap, udara dalam radius 1000 kaki meledak satu demi satu. Dan gelombang kecut dahsyat menyapu menghancurkan semua yang ada di depannya. Melihat kejadian itu, semua orang langsung mundur. Karena takut ikut terperangkap dalam gelombang kecut yang dahsyat itu. Banyak orang menatap segel emas itu dengan mata serius. Yang disebut 10 segel iblis surgawi ini pasti merupakan seni bela diri kuat yang mampu menangkal roda awan api di tangan Tuan Tian. Segel emas ini, ekspresi Tuan Qingyu berubah kaget saat dia menatap segel emas itu. Perasaan yang diberikan benda ini padanya terlalu aneh. Jelas benda itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, tetapi memberinya perasaan dingin yang membuat orang merinding. Orang ini punya banyak trik tersembunyi. Dari mana dia berasal? Katanya dengan tatapan mata berbinar. Di langit, terjadi tabrakan dahsyat kembali. Kekuatan dahsyat itu menyapu, langsung menghantam Tuan Tian. Dan roda awan api terpental hingga ribuan kaki. Saat Tuan Tian didorong mundur, segel emas itu langsung meledak. Lalu berubah menjadi cahaya kemasan yang ganas yang menyerbu ke sekeliling. Menciptakan gelombang udara yang ganas. Setelah menenangkan diri, ekspresi Tuan Tian berubah sedikit jelek. Dia menatap segel emas yang meledak itu, sedikit kengerian melintas di wajahnya. Segel emas ini benar-benar mendorongnya mundur. Orang lain mungkin tidak tahu, namun dia sangat jelas. Meskipun serangannya sebelumnya tidak menggunakan seni bela diri apapun, serangan itu mengerahkan sebagian besar kekuatan di roda awan api.
yang cukup untuk dengan mudah mengalahkan praktisi tingkat ketujuh Rana Ying yang biasa. Namun kini, serangan di hadapan bocah itu tidak hanya mematahkan satu serangan lawan, dan juga menimbulkan beberapa luka serius pada dirinya. Hasil seperti itu sulit diterima olehnya yang selalu bangga. Pria yang tangguh, pantas saja dia begitu percaya diri. Tuan Tian menarik nafas dalam-dalam, pakaiannya langsung berkibar, dan cahaya merah menyala keluar dan sepenuhnya menyatu ke dalam roda awan api. Roda awan api langsung bergetar hebat, menyemburkan api tak berujung, langsung menutupi sebagian besar langit di atas. Untuk sesaat, dunia ini tampak berubah menjadi dunia api. Saat api berkobar, roda cahaya merah menyala langsung berputar cepat. Aliran api cair menyerbu keluar, menguap seperti uap air dalam radius 1000 kaki. Tanah di bawahnya langsung mengering, dan beberapa batu meledak menjadi bubuk, lalu berubah menjadi debu di seluruh langit. Kau pasti akan kalah dengan gerakan ini. Wajah Tuan Tian terlihat muram. Ia melambaikan tangannya, dan roda awan api berputar lebih kencang. Api merah menyala membumbung dan membumbung tinggi seperti air mendidih. Di tengah lingkaran cahaya, seluruh tubuh Tuan Tian perlahan-lahan tertutup oleh api cair, dan perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Tak lama kemudian, Tuan Tian yang seluruhnya tertutup oleh api cair, langsung berubah menjadi cairan merah menyala di seluruh langit, yang menyatu dengan roda awan api di bawahnya. Dalam sekejap, ukuran roda awan api meningkat lebih dari 10 kali lipat. Roda itu tampak menutupi langit dan matahari, memancarkan api yang sangat mengerikan. Manusia dan roda menjadi satu. Melihat semua ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan metode yang aneh seperti itu. Tuan Kinju tampak terkejut. Jika orang lain tidak tahu gerakan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ini adalah seni bela diri unik yang terukir di bagian dalam roda awan api, dan memiliki hubungan misterius dengan roda awan api. Setelah dilakukan secara ekstrim, seni ini dapat mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan roda awan api. Seni bela diri orang ini benar-benar aneh. Wajah Chu Guangsheng terlihat tergerak. Dia jarang melihat seni bela diri yang aneh seperti itu. Saat banyak orang terkejut, roda awan api bergetar hebat sesaat, lalu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Manusia dan roda menjadi satu. Roda api membunuh. Saat berikutnya, suara rendah terdengar dari roda awan api. Roda awan api bersinar terang dan langsung berubah menjadi aliran cahaya. Api di sekitarnya langsung melonjak dan tampaknya berubah menjadi roda api tajam yang tak terhitung jumlahnya. Berputar liar di sekitar roda awan api. Kemanapun roda awan api raksasa itu lewat, udara langsung meledak. Dan gelombang udara yang dahsyat menerjang ke sekelilingnya, mengguncang langit. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang gelap memantulkan roda awan api yang membesar. Dan tampak ada cahaya kemasan terang di matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Lalu sebuah kekuatan dahsyat menyapu, langsung berubah menjadi cahaya kemasan yang berkobar. 10 segel iblis surgawi. Dia menempelkan kedua tangannya, dan ke-10 jarinya bergerak cepat. Saat dia berteriak, cahaya kemasan berkumpul dengan liar, lalu berubah menjadi segel emas yang menyilaukan. Namun, semuanya tidak berhenti di situ. Setelah putaran pertama segel emas muncul,
cahaya kemasan kembali menyambar, dan segel emas kedua yang menyilaukan muncul di hadapan semua orang. Dibandingkan dengan segel emas pertama, segel emas kedua terlihat sedikit kusam. Pertanda segel emas tersebut belum terbentuk sempurna. 10 segel iblis surgawi, lelehkan. Cukwang-seng melambaikan lengan bajunya, dan segel emas pertama melesat keluar langsung mengenai segel emas kedua. Terdengar suara retakan renyah, dan segel emas pertama-tama perlahan-lahan menyatu dengan segel emas kedua. Dalam sekejap, permukaan segel emas kedua bersinar terang, dan cahaya yang menyilaukan menyapu menghantam ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar, membuat udara di sekitarnya menjadi sangat berat, dan terdengar suara mencicit yang tidak menyenangkan. Kedua segel itu bergabung menjadi satu. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil melakukannya sejak dia berlatih 10 segel iblis surgawi. Cukwang-seng menarik nafas dalam-dalam. Matanya berkilat tajam. Setelah ia menerobos ruang rusak hari itu, pemahamannya tentang 10 segel iblis surgawi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang, akhirnya ada kesempatan untuk menggunakannya. 10 segel iblis surgawi, 2 segel bergabung menjadi satu. Dia menatap segel emas itu, lalu menepuk telapak tangannya ke udara, dan berteriak dengan suara rendah. Saat segel emas yang menyilaukan itu melesat keluar, membawa serta fluktuasi kekuatan yang dahsyat di sepanjang jalan, dan langsung menuju ke roda awan api. Sesaat kemudian, segel emas dan roda awan api saling bertabrakan hebat. Seketika, suara dengungan yang memekakan telinga dari benturan logam bergema di langit. Dan gelombang udara dahsyat yang terlihat oleh mata telanjang pun mengalir. Gelombang kejut itu menghantam langsung menghancurkan tanah di bawah. Para zombie yang tersisa di sana langsung hancur berkeping-keping dan terkubur di bawah tanah. Udara di sekitar mereka meledak dengan dahsyat, dan banyak orang yang mundur dengan panik. Langsung mundur ke kota 10.000 mayat untuk menghindari pengaruh gelombang udara. Di langit, roda awan api dan segel emas saling bertabrakan dengan hebat. Di depan roda awan api, meskipun segel emas tampak sangat kecil, ia meledak dengan kekuatan yang dapat mengguncang gunung, dan sepenuhnya memblokir api yang membara dari roda awan api. Dan seiringnya berjalannya waktu dalam bentrokan yang sengit ini, segel emas benar-benar memperoleh beberapa keuntungan dan menekan roda awan api. Ini tidak mungkin. Saat roda awan api perlahan-lahan tertekan, suara Duan Tian terdengar keluar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Setelah pertarungan, karena pengguna kekuatan yang berlebihan, dia bahkan tidak dapat menggunakan roda awan api untuk beberapa waktu. Tetapi bahkan setelah membayar harga sebesar itu, mereka masih mengalami kerugian fatal dalam bentrokan terakhir ini. Merusak. Cukwang-seng tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Dia menunjuk ke arah segel emas saat berteriak dengan dingin. Fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan langsung meletus dari segel emas. Roda awan api yang telah ditekan sejak awal kini langsung meredup, dan secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk melawan. Roda awan api langsung bergetar hebat, dan cahaya kemasan menyebar memadamkan semua api. Suhu tinggi yang mengerikan yang menyelimuti langit juga dengan cepat mereda. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Banyak orang menatap ke langit setelah menyadari perubahan kekuatan di sekitar mereka. Dengan ekspresi ngeri langsung muncul di wajah mereka. Duan Tian ini sebenarnya dikalahkan.
bukan hanya mereka saja. Dua King Yun dan yang lainnya pun langsung pucat pasi. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Begitu Duan Tian dikalahkan, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan. Pada saat ini, Dua King Yun merasa sangat menyesal. Mengapa dia memprovokasi orang itu? Sekarang, dia akhirnya kehilangan istri dan pasukannya. Tinggi di langit, saat cahaya kemasan sepenuhnya menenggelamkan api, retakan mulai meluas dan di permukaan awan api. Langsung menghancurkan harapan terakhir di hati Duan King Yun dan yang lainnya. Saat berikutnya, segel emas itu melesat keluar lagi. Dengan kekuatan yang dahsyat menghantam sekelilingnya. Roda awan api itu langsung terguncang dan terbang mundur. Jatuh langsung dari langit seperti meteor yang langsung menghantam tanah. Setelah ledakan keras, seluruh dunia tampak sunyi. Wajah orang-orang dari Pavilion Duan Tian langsung membeku. Dan ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Duan Tian benar-benar telah dikalahkan. Terima kasih.